Halo, perkenalkan nama saya Angelica Pero dengan NIM 19061102070 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Manado, jurusan Manajemen, kelas 5B2. Teman-teman, kepuasan kerja dari masing individu pekerja itu berlainan karena memang pada dasarnya kepuasan kerja itu bersifat individual, di mana masing-masing individu akan memiliki tingkat kepuasan kerja yang berlainan sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada masing individu tersebut. Dengan demikian, kepuasan kerja pada satu individu dapat dirasakan berbeda pada individu yang lain. Nah, kepuasan kerja menurut Gibson itu dikatakan di sini adalah sikap seseorang terhadap pekerjaannya. Nah, sikap tersebut bisa saja berasal dari persepsi mereka mengenai pekerjaannya, dan hal itu tergantung pada tingkat outcome intrinsik maupun ekstrinsik dan bagaimana pekerja memandang outcome tersebut. Nah, kepuasan kerja akan mencerminkan perasaan mereka terhadap pekerjaannya. Kemudian teman-teman di sini menurut Locke dikatakan bahwa kepuasan kerja itu sebagai perasaan senang atau emosi positif dan merupakan hasil persepsi pengalaman kerjanya. Nah, dikatakan pula bahwa kepuasan kerja berhubungan dengan individu dan menyangkut suatu kondisi yang telah lalu. Teman-teman, sifat kepuasan kerja yang individu itu kemudian dapat menyebabkan pada satu situasi yang sama belum tentu masing individu memiliki kepuasan kerja yang sama pula. Hal itu dikarenakan pandangan mereka yang berbeda-beda terhadap satu situasi tersebut. Milton dan Suhardi Sigit menyebutkan bahwa setidaknya ada beberapa dimensi kepuasan kerja yang tentunya ini diperoleh dari hasil kajian studi maupun hasil penelitian atau riset. Nah, apa saja? Menurut mereka berdua ini, yang pertama, dimensi pertama itu adalah kerja atau work. Nah, ini termasuk minat intrinsik, variasi kesempatan untuk belajar, kesulitan, banyaknya kegiatan, kesempatan untuk sukses, dan penguasaan langkah dan metode. Nah, pekerjaan yang terlalu kurang menantang menciptakan kebosanan, tetapi yang terlalu banyak menantang justru menciptakan frustasi dan perasaan gagal. Nah, pada kondisi ini, tantangan yang sedang itu kebanyakan karyawan akan mengalami kesenangan dan kepuasan. Nah, selanjutnya adalah bayaran atau pay. Banyaknya bayaran, kelayakan atau adil, dan cara pembayaran. Nah, bila bayaran dilihat sebagai adil yang didasarkan pada tuntutan pekerjaan, tingkah, keterampilan, maka kemungkinan besar akan menghasilkan kepuasan. Lalu yang ketiga adalah promotion atau promosi. Nah, ini adalah kesempatan untuk promosi, kejujuran, dan dasar untuk promosi. Lalu yang keempat adalah pengakuan atau recognition. Nah, di sini mencakup pujian atas pelaksanaan, penghargaan atas selesainya pekerjaan, dan kritik. Lalu yang berikutnya adalah kondisi kerja atau work conditions. Ini mencakup jam kerja, istirahat, peralatan, temperatur, ventilasi, kelembaban, lokasi, dan layout fisik. Lalu yang keenam adalah teman pekerja atau co-worker. Nah, kemampuan, kesukaan menolong, dan keramahan. Nah, oleh karena itu, tidaklah mengejutkan bila mempunyai teman kerja yang ramah dan mendukung, itu dapat menghantarkan ke kepuasan kerja yang meningkat pula. Perilaku atasan seseorang juga merupakan determinan utama dari kepuasan. Nah, umumnya studi menemukan bahwa kepuasan bawahan itu akan meningkat bila supervisi langsungnya itu bersikap ramah dan dapat memahami, menawarkan pujian untuk kinerja yang baik, kemudian mendengarkan pendapat karyawan dan menunjukkan suatu minat pribadi pada mereka. Nah, itu turut memberi rasa puas. Dan yang terakhir adalah perusahaan dan manajemen atau company and management. Nah, di sini termasuk dengan perhatiannya terhadap karyawan, bayaran, dan kebijakan. Nah, berdasarkan uraian di atas itu tadi, maka kemudian kepuasan merupakan dampak dari semua pelaksanaan pekerjaan dan tingkah laku manusia.
Nah, teman-teman, sehingga dalam konteks organisasi itu karyawan terdorong untuk bekerja adalah biasanya itu karena untuk memuaskan kebutuhannya. Apabila hasil kerja yang ia hasilkan itu kemudian memberikan imbalan yang sesuai, maka ia pun akan merasa puas atas pekerjaannya. Nah, jika imbalan yang diterima tidak sesuai dengan beban hasil kerjanya, maka akan muncul rasa ketidakpuasan dalam diri karyawan tersebut. Nah, bila kondisi ini terjadi berlarut-larut, maka dalam dirinya akan terjadi frustasi, sedih, dan kekecewaan yang mendalam. Akibatnya, produktivitas kerjanya akan menurun. Nah, teman-teman, berikut ini adalah teori-teori tentang kepuasan kerja. Yang pertama itu ada teori tentang equity atau teori keadilan. Nah, di sini melihat bahwa kepuasan ataupun tidak puasnya seseorang itu akan dirasakan apabila adanya ketidakadilan atau equity dari tempat kerja atau dalam melaksanakan pekerjaannya, serta kondisi yang didapat dari tempat kerja atau membandingkan dirinya dengan karyawan yang lain baik di organisasi maupun di luar organisasi. Nah, adapun elemen-elemen dari teori keadilan atau equity theory itu ada beberapa, antara lain adil dalam input, artinya adanya tambahan, perkembangan yang ataupun Nah, adapun elemen-elemen dari teori keadilan antara lain seperti yang pertama, adil dalam input, artinya adanya tambahan atau perkembangan yang dirasakan oleh karyawan sehingga kemudian dapat mendorong pekerjaan atau tugasnya, misalnya tambahan pendidikan, pengalaman, keterampilan, alat kerja, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah adil dalam outcome. Nah, artinya karyawan merasakan hasil pekerjaannya berupa gaji, bonus, pengakuan, dan kesempatan untuk berprestasi. Nah, yang terakhir adalah adil dalam comparison. Artinya karyawan dapat perlakuan yang sama bila dibandingkan dengan karyawan yang lain, baik di dalam, internal perusahaan maupun ekstern perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, yang kedua ada juga teori tentang pertentangan atau discrepancy theory. Di sini dikatakan bahwa untuk mengukur kepuasan kerja seseorang itu dapat dilakukan melalui perhitungan selisih antara apa yang seharusnya diterima dengan kenyataan yang ia terima. Lalu berikutnya ada juga teori tentang teori dua faktor atau two factor theory. Nah, ini populer oleh seorang expert yang bernama Herzberg. Nah, terdiri atas dua faktor. Faktor yang pertama adalah hygiene factor atau faktor yang menyebabkan ketidakpuasan karyawan. Nah, apa saja? Misalnya kualitas pengawasan, gaji, kebijakan perusahaan, kondisi kerja fisik, hubungan dengan orang lain, ataupun keamanan kerja. Dan yang kedua adalah motivators factors, yaitu faktor pemuas karyawan. Nah, apa saja? Yang pertama adalah kesempatan promosi, kesempatan berkembang, pengakuan, tanggung jawab, dan prestasi. Nah, teman-teman, demikian saja informasi kali ini. Tentunya saya berharap kalian dapat memahaminya. Silakan di like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya kalian tahu apa yang baru dari Bulen. Bagi kalian yang ngerasa video ini